Indonesia dilaporkan telah mendaftarkan diri untuk Indonesia baru-baru ini dikabarkan akan bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri. Presiden Joko Widodo bakal menghadiri KTT BRICS di Johannesburg. Indonesia baru-baru ini dikabarkan akan bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari 5 anggota utama, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Nah, lalu apakah ada potensi besar dari kelompok BRICS? Sampai-sampai Indonesia juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok ini. Sedangkan kalau kita ingat sekarang ini juga, ada negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam kelompok G7 atau kelompok 7. Nah, apakah kelompok BRICS ini nantinya berpeluang menyamai atau bahkan menyalip ekonomi dari kelompok G7 ini? Lalu dari dua kelompok aliansi ekonomi ini, manakah yang lebih kuat? Yang lebih kuat tentunya yang subscribe channel Indo Maju Jaya. Bercanda ya guys. Oke, kita mulai dengan awal mula terbentuknya dua aliansi ekonomi ini dulu ya. Aliansi BRICS awalnya para pemimpin negara-negara Brasil, Rusia, India, dan China atau BRIC bertemu untuk pertama kalinya di Saint Petersburg, Rusia, di sela-sela KTT G8 pada Juli 2006. Tak lama kemudian pada September 2006, kelompok ini diresmikan sebagai BRIC. Kelompok BRIC berganti nama menjadi BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan setelah Afrika Selatan diterima sebagai anggota penuh pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRIC di New York pada bulan September 2010. Dengan demikian, Afrika Selatan menghadiri KTT BRICS ketiga di Sanya, China pada 14 April 2011. Sedangkan aliansi G7 bermula pada 1970-an dari pertemuan yang digagas oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat kala itu, George Shultz. Dalam pertemuan itu, Shultz mengundang Menteri Keuangan Prancis, Jerman, dan Inggris untuk berbincang secara informal mengenai upaya menstabilkan turbulensi mata uang. Pertemuan berlanjut pada 1975 dengan jumlah perwakilan negara lebih banyak. Mengutip laman resmi G7, sebanyak 6 negara berkumpul di Prancis, yakni Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Prancis itu sendiri. Pertemuan ini diinisiasi oleh Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing dan Kanselir Jerman Helmut Schmidt. Pertemuan tersebut didasari oleh krisis minyak yang merambat menjadi krisis energi dan ekonomi. Kemudian pada 1976, Kanada ikut bergabung dengan kelompok tersebut sehingga lahirlah G7. Kalau dilihat dari usianya, G7 tentu jauh lebih tua dari BRICS. Dan dari nama-namanya saja, kelompok G7 sudah dikenal sebagai negara maju. Lalu apa benar BRICS berpotensi menyalip ekonomi G7? Yuk kita lihat perbandingan ekonomi antara BRICS versus G7. Nah, di sini kita mengamati dari data yang dirilis Statista. Untuk kelompok G7 kita kasih warna biru, dan untuk kelompok BRICS kita kasih warna merah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa PDB BRICS belum mampu menyalip G7. Bahkan angkanya pun masih terlampau cukup jauh. Namun setidaknya dalam 20 tahun terakhir, PDB BRICS mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mana dari tahun 2003 hingga 2013 terjadi kenaikan sekitar 377%, dan dari tahun 2013 ke tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan PDB total negara BRICS ini mencapai 66%. Sedangkan PDB kelompok G7 pada tahun 2003 kenaikannya 42%, dan pada tahun 2013 sampai 2023 hanya 30% saja atau lebih kecil kenaikannya dari kelompok BRICS. Jadi bisa juga disimpulkan bahwa kenaikan PDB BRICS dalam perhitungan persentase itu lebih tinggi dibandingkan kelompok G7. Dan kalau kita ingat beberapa waktu lalu, ekonomi Cina diprediksi akan menjadi yang terbesar di dunia pada tahun 2028 dan mengalahkan Amerika Serikat. Prediksi ini dibuat seiring dengan keberhasilan Cina dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dengan penanganan yang lebih baik dari Amerika Serikat. Prediksi yang dibuat oleh Center for Economics and Business Research atau CEBR dalam riset terbarunya World Economic Tablix dari 197 negara. Lembaga ini melihat bahwa kebijakan yang diambil Cina membuat negara itu cepat lepas dari genggaman pandemi. Prediksi ini lebih cepat 5 tahun dari perkiraan para analis sebelumnya.
Menurut laporan itu, negeri tirai bambu akan menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2023. Cina tampaknya menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun dari 2021 hingga 2025. Sebelum pertumbuhan ekonominya melambat menjadi 4,5% per tahun dari 2026 hingga 2030. Tak hanya Cina, hasil riset tersebut juga menunjukkan kebangkitan India menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia pada akhir dekade 2020-an, menggeser Jepang. Lalu kita akan lihat bagaimana kontribusi BRICS dan G7 terhadap ekonomi secara global. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan porsi PDB BRICS dan G7 terhadap PDB global. Dari data tersebut, kelompok G7 masih berkontribusi lebih besar terhadap PDB global. Namun, lagi dan lagi kita bisa lihat di sini kalau kelompok BRICS sudah hampir menyamai dari G7, di mana 20 tahun terakhir PDB BRICS secara global mengalami kenaikan. Di satu sisi, PDB G7 mengalami penurunan. Nah, misalnya perekonomian anggota-anggota BRICS semakin baik, bisa saja BRICS menyamai bahkan menyalip G7. Apalagi salah satu rencana dari BRICS yaitu melepas dari ketergantungan mata uang paman Sam, dolar. Kelompok BRICS menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 26% ekonomi. Kelompok ini seringkali dilihat sebagai forum alternatif untuk negara-negara di luar saluran diplomatik yang didominasi oleh kekuatan barat. BRICS sendiri sejauh ini memiliki agenda besar dalam melawan pengaruh barat. Aliansi itu disebutkan akan menetapkan mata uang baru untuk melawan dolar Amerika Serikat yang mendominasi perdagangan global. Usulan perlawanan ini digagas oleh Rusia. Ini lantaran manuver politik Amerika Serikat dan sekutunya untuk memberikan sanksi ekonomi dan keuangan pada Moskow akibat perang di Ukraina, sehingga akses negeri beruang putih dalam perdagangan berbasis dolar terhambat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang katanya ingin gabung ke BRICS? Apakah betul apa adanya? Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Indonesia adalah negara non-blok yang seharusnya tidak berpihak kepada kelompok manapun. Memang sih Cina dan India mitra dagang utama Indonesia, tapi jangan salah, Amerika juga memiliki persentase yang tidak sedikit dari segi perdagangan dengan Indonesia. Nah, gimana tanggapan kalian tentang rencana Indonesia? Apakah sebaiknya gabung BRICS atau tetap sebagai negara non-blok tanpa aliansi? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.